semuanya, kenalin aku Zahra dan teman aku Sabrina. Nah, sekarang kami sedang berada di Dragon Hill dan sekarang kami bersama dengan kakak Dina Alvina. Nah, mungkin kakak di sini itu sebagai apa kak posisinya? Cicat. Oh, kitchen. Udah berapa lama kak di sini? Sekitar 1 bulan lebih. 1 bulan. Mungkin kakak tahu nggak kak sedikit sejarah tentang Dragon Hill ini? Mungkin udah berdiri sejak kapan gitu kak? Sebenarnya udah berdiri dari sejak tahun 2022, tapi nggak di sini, di daerah lain. Cuman karena terkena banjir, jadi pindah ke sini. Itu pindah ke sini udah dari bulan kapan? Baru jalan 2 bulan. Baru 2 bulan. Untuk menu di sini itu ada menu khas gitu nggak kak? Kayak best seller atau Ada. apa itu? Kita yang besar ada dua sini, bakmi deha sama bakmi chili oil. Oh, lebih ke makanan ya, Kak? Kalau untuk minuman kak? Minuman itu strawberry milk sama Americano. milky matcha. Aja. Terus Kak, sehari-hari di sini kira-kira rata-rata volume penjualannya berapa? 1,5. 1,5 ya. Tiga. Terus biasanya siapa saja nih Kak yang terlibat dalam proses operasionalnya selain Kakak? Ada rekan aku tadi sana namanya Al, satu lagi itu Kak Putri. Dan Sebagai apa itu Kak posisinya? Al itu waiters, Kak Putri itu dia bar. Kak. Eh, terus Kak, kami akan lanjut ke pertanyaan spesifiknya lagi mengenai audit operasional dan produksi. Nah, untuk proses pembuatan makanan minuman yang ada di Dragon Hill itu apakah semuanya udah dijalankan sesuai SOP ya? Sudah. Dan SOP-nya apa aja kalau boleh tahu Kak? ya, Dari kebersihan, Nah, terus higienisan, pokoknya gitulah. kalau kedatangan karyawannya ada aturan juga nggak Kak? Ada. Kita bersih. Oh, bersih ya. Ya. Kebetulan Kakak sih siang. Aku dari jam 2 Oh, dari jam 2 sampai? sampai jam 12. Oh, malam. Iya. Lama juga ya. untuk bahan-bahan bakunya nih kak, kan ini kan ada kopi gitu kan kak. Bahan bakunya itu gimana sih kak penyimpanannya biar kualitasnya itu selalu terjaga gitu? Pas kita semuanya di dapur, freezer juga di dapur. Jadi semua penyimpanan makanan itu di freezer. Hmm. Terus Kak, di Dragon Hill ini kan kita ada jual kopi gitu Kak. Kalau americano kan pakai espresso gitu. Nah, itu ada nggak dicek alat tuh secara rutin? Itu kita setiap closing kita cek, kita Selalu bersihin. cek? Iya. Setiap hari ya kak? Iya. Terus kalau misalnya ada kerusakan, langsung dibeli hari itu juga gimana Kak? Paginya pas mau Oh, buka, paginya pas mau langsung. buka kafe. Terus ada nggak Kak yang Kakak lakukan agar kualitas menu di kafe ini selalu sama gitu Kak, nggak berubah gitu? Untuk rasa ya, kita udah ditakar gitu. Emang udah ada takaran tertentu dari ibunya? Iya. Berarti ibunya owner? Iya. Kalau boleh tahu namanya siapa Kak ownernya? Kak Putri. Kak Putri. Oh, oh Kak Putri. Iya. Aku kira ke satu lagi. Enggak itu. Eh, terus gimana cara Dragon Hill ini Kak ngatur bahan bakunya supaya tidak terjadi pemborosan gitu Kak? Pemborosan kayak misalnya pembusukan enggak gitu. Ya gitu-gitu. Itu kita stoknya simpan di freezer. Jadi Hmm. kita tahan sampai 1 sampai 2 hari. Berarti Kalau stok segarnya tuh datangnya berapa kali sehari? Berapa kali? Kalau Oke. habis kita langsung beli lagi. Oh, berarti langsung. Kalau untuk kopi itu gimana? Kalau kopi itu kita tuh di stok di situ. Itu didatangkan dari mana itu kak bahan bakunya? Kalau itu Kak Putri yang beli, aku kurang tahu Oh, Kak Putri sama ownernya. ownernya. Terus selama operasional harian itu apakah ada pencatatan atau laporan tertulisnya nggak kak? Udah, Dan itu dipakai untuk perbaikan ke depannya. ya. Terus untuk mengetahui operasional itu berhasil gimana kak? Misalnya udah sesuai target kah dalam setiap hari penjualannya? Kita step closing itu kita ada hitungan kasir juga. Jadi target kita itu sekitar 1,5 sampai 2 juta per hari. Oh, berarti per harinya selalu segitu Kak? Ya. Betul ya, ada target kapan gitu. Terus kalau boleh tahu Kak, di bawahnya kan ada bangunan juga tuh. Itu apa? Apakah milik ini juga? Yang milik bangunan. Pemilik bangunan berarti bukan Ya. Dragon Hill. Mungkin segitu aja sih kak pertanyaan kami terkait operasional dari Dragon Gate. Dan terima kasih juga kak tidak meluangkan waktunya untuk kami. Ya. Terima kasih kak.
Baik, di sini saya akan menjelaskan kondisi tentang operasional Cafe Dragon Hill. Yang pertama itu standar operasional. Standar operasional di sini adalah untuk proses pembuatan bahan baku telah sesuai dengan SOP yang berlaku. Yang kedua, konsistensi produk. Rasa dan kualitas produk itu di dalam suatu produk diciptakan melalui ukuran resep yang baku dari pemilik ataupun owner. Manajemen aset. Itu pemeliharaan mesin dilakukan secara rutin pada saat closingan, dan alat yang rusak itu diperbaiki pada pagi hari atau besoknya. Yang keempat itu penyimpanan bahan baku. Bahan baku disimpan di dalam freezer agar tetap terjaga kualitasnya selama 1-2 hari. Selanjutnya pelaporan. Terdapat pencatatan harian dan laporan hasil penjualan berupa target yang harus dicapai seperti 1,5 juta sampai 2 juta. Baik, selanjutnya untuk kriteria dari operasional Cafe Dragon Hill. Yang pertama itu Cafe Dragon Hill harus memiliki mitigasi yang jelas saat terjadinya kerusakan alat, sehingga alat tersebut dapat diperbaiki saat jam operasional berlangsung. Yang kedua itu SOP produksi idealnya tidak hanya mencakup tentang higienis, melainkan juga standar waktu pelayanan yang perlu ditingkatkan. Yang ketiga itu manajemen stok. Manajemen stok itu perlu dilakukan agar tidak terjadi pembelian yang mendadak saat stok bahan baku itu habis ketika jam operasional pun berlangsung, sehingga dapat menghemat biaya pengadaan. Oke, baik, selanjutnya itu adalah penyebab permasalahan di manajemen operasional Cafe Dragon Hills. Yang pertama itu adalah penyebab sistem perbaikan reaktif. Perbaikan alat yang dilakukan besok pagi menunjukkan belum adanya alat cadangan maupun teknisi siaga ya saat kerusakan terjadi di jam operasional. Kedua, kurangnya mitigasi lonjakan pelanggan. Belum tersedia prosedur maupun rencana cadangan untuk menangani antrean panjang saat kondisi ramai. Yang ketiga yaitu adalah pengetahuan operasional. Staf kitchen belum memahami secara pasti asal bahan baku seperti biji kopi, susu, perasa yang ada di kitchen, yang menunjukkan bahwa kurangnya integrasi informasi rantai pasok. Next yaitu adalah akibat permasalahan yang ditimbulkan pada Cafe Dragon Hills. Pertama, risiko kehilangan penjualan. Kerusakan mesin pada jam operasional dapat menghentikan produksi dan menyebabkan hilangnya potensi pendapatan. Kedua, inkonsistensi layanan. Tidak adanya strategi saat kondisi ramai beresiko menurunkan kepuasan pelanggan akibat waktu tunggu yang tidak teratur. Yang ketiga, ketergantungan pada owner. Pengelolaan takaran dan pembelian bahan tertentu masih bergantung pada owner, sehingga operasional kurang fleksibel. Selanjutnya itu rekomendasi dari kelompok kami tentang manajemen operasional dari Cafe Dragon Hill ini. Yang pertama yaitu penyusunan kontingensi alat, yang dimana menyediakan peralatan cadangan manual atau menjalin kerjasama dengan teknisi yang bisa dipanggil segera agar personel ini tidak menunggu hingga keesokan harinya. Yang kedua, formalisasi SOP Horse, yang dimana menyusun panduan kerja tambahan saat terjadi lonjakan pengunjung, termasuk pembangunan tugas bantuan atau cross training antara tim kitchen, waiter, and bar. Yang ketiga, peningkatan manajemen inventory, yang dimana membuat sistem stok minimum atau safety stock agar pembelian bahan baku tidak dilakukan secara mendadak saat barang benar-benar habis, guna menghindari risiko kekosongan menu. Yang terakhir yaitu transparansi rantai pasok, yang dimana memberikan edukasi produk seperti jenis kopi yang digunakan agar mereka memberikan informasi yang lebih profesional kepada konsumen. Terima kasih.